Baik, lanjut ke bagian yang ketiga. Tadi kan yang pertama adalah BMR, yang kedua adalah thermic effect of heat, yang ketiga adalah activity thermogenesis. Jadi AT ini adalah energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik, baik itu olahraga atau aktivitas sehari-hari. Jadi bisa dibedakan menjadi dua, NEAT dan exercise. NEAT adalah non-exercise activity thermogenesis. Aktivitas seperti apa yang masuk kelompok NEAT? Misalnya belanja, atau ngepel, nyapu, jalan, berdiri, menyanyi, karaokean, itu semua masuk NEAT. Sedangkan yang masuk exercise adalah aktivitas yang memang dilakukan dengan tujuan untuk berolahraga. Misalnya main bulu tangkis, atau jalan tapi cepat, jogging, berenang, itu semua masuk kelompok exercise. Karena jenis dari aktivitas fisik itu beragam, intensitasnya juga beragam, bahkan untuk masing-masing individu, jumlah aktivitasnya sangat beragam. Ada satu orang yang sukanya hanya duduk nonton TV misalnya, sedangkan orang lain sukanya berenang, main basket. Jelas kalori yang dikeluarkan atau energi yang dikeluarkan berbeda. Oleh karena itu, untuk activity thermogenesis, rentang energinya sangat besar. Bisa dimulai dari 100 kilokalori per hari sampai 3000 kilokalori per hari. Baik, jadi itu adalah komponen dari pengeluaran energi. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengukur pengeluaran energi. Pertama-tama saya jelaskan dulu mengenai satuan. Jadi kalau bicara soal energi, kalian juga sering mendengar istilah kalori. Kalori ini sebetulnya adalah satuan. Jadi kalau ada pertanyaan, kalori yang dibutuhkan berapa? Sebetulnya lebih tepat, energi yang dibutuhkan berapa kalori, gitu ya. Berapa kalori energi yang dibutuhkan oleh seseorang dalam sehari. Kalori adalah suatu satuan yang menunjukkan jumlah energi panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu dari 1 ml air pada suhu 15 derajat Celcius sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalori ini biasanya angkanya sangat besar, sehingga satuannya diganti menjadi kilokalori supaya angkanya itu jumlahnya tidak sampai jutaan, gitu ya. Dan kilokalori itu disingkat dengan KCAL, atau kalau dalam bahasa Indonesia KKAL. Kadang-kadang orang menuliskan kilokalori ini menjadi kalori tapi huruf depannya besar, jadi itu sama. Nah, ada juga sistem satuan metrik berupa joule. Joule ini juga adalah satuan energi dengan definisi jumlah energi yang diperlukan untuk memindahkan benda dengan tekanan 1 Newton sepanjang 1 meter. Ini di fisika ya, kalian sering dengar satuan joule. Oke, jadi itu adalah satuan dari pengeluaran energi atau energi. Nah, metode untuk mengukur energi itu macam-macam. Ada yang namanya direct calorimetry, ada yang namanya indirect calorimetry. Jadi ini adalah suatu alat untuk mengukur energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ada pengukuran yang terbaik atau disebut sebagai golden standard, namanya doubly labeled water atau DLW. Selain itu, bisa juga kebutuhan energi itu diestimasi dengan mengukur apa saja aktivitas fisik yang dilakukan dalam sehari menggunakan Physical Activity Questionnaire. Tentu karena berupa estimasi, metode ini adalah metode yang datanya bisa dibilang paling tidak valid dibandingkan metode-metode lainnya. Tapi
kuesioner ini juga dibutuhkan karena dibandingkan dengan metode lain itu lebih murah dan relatif lebih mudah. Baik, kita bisa lihat di slide ini. Ini adalah contoh alat direct kalorimetri. Jadi alatnya itu berupa ruangan tertutup, terisolasi, ada insulation-nya, jadi suhu tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungan di luarnya. Seseorang masuk ke sana, melakukan suatu aktivitas, lalu diukur pergerakan CO2 dan O2-nya. Dari situ lalu bisa diukur kebutuhan energi seseorang. Indirect kalorimetri, konsepnya kurang lebih sama, tapi tidak membutuhkan seseorang masuk ke suatu ruangan tertentu. Jadi konsepnya adalah mengukur oksigen yang digunakan dan karbon dioksida yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas tertentu. Gambar ini adalah satu gambar penelitian dengan responden seorang atlet. Jadi biasanya kalau ada penelitian gizi, apalagi gizi olahraga, alat-alat seperti ini diperlukan ya untuk mengambil data kebutuhan energi. Oke. Jadi ini kurang lebih juga indirect kalorimetri. Seseorang harus melakukan aktivitas fisik dengan kontrol tertentu, misalnya dengan kecepatan tertentu, harus bersepeda selama sekian menit. Habis itu dimonitor pernafasannya, berapa oksigen yang dibutuhkan dan CO2 atau karbon dioksida yang dikeluarkan. Oke. Nah, berkaitan dengan direct dan indirect kalorimetri, selain kebutuhan energi bisa diukur, ada juga parameter lain yang bisa diukur berkaitan dengan volume O2 dan CO2, yaitu respiratory quotient. Jadi ada yang dinamakan RER atau Respiratory Exchange Ratio. Ini mirip seperti RQ, Respiratory Quotient, yang artinya adalah pengukuran secara langsung volume karbon dioksida yang dikeluarkan dibagi volume oksigen yang dihirup melalui mulut. Dan tidak membutuhkan prosedur yang invasif. Artinya invasif itu berarti memasukkan suatu alat ke dalam tubuh manusia. Tetapi data yang dihasilkan dari RER ini tidak sevalid dibandingkan RQ. RQ ini juga mengukur CO2 yang dikeluarkan dan O2 yang masuk ke tubuh, tetapi pengukurannya langsung ke jaringan. Sehingga dibutuhkan alat berupa kateter yang masuk ke pembuluh arteri dan vena. Sembari juga tekanan darah dari responden itu diukur. Baik, untuk RQ rumusnya adalah volume O2 dibagi volume CO2. Nah, RQ ini ternyata berbeda-beda untuk tiap zat gizi yang menghasilkan energi. Sehingga dengan melihat RQ seseorang, kita bisa memperkirakan makronutrien mana yang sedang digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, RQ untuk karbohidrat itu adalah 1. Artinya karbohidrat ini kan dioksidasi melalui respirasi aerob, menghasilkan rasio CO2 yang setara dengan O2 yang dikonsumsi. Artinya 100% karbohidrat yang dikonsumsi itu digunakan untuk membentuk ATP. Kalian masih ingat reaksi kimia glukosa yang dibakar? Ya, glukosa ditambah O2 menjadi ini CO2. CO2 plus H2O plus energi. Suatu reaksi kimia kan harus
setimbang. Jadi perlu ada konstanta 6 yang ditambahkan di sini sehingga jumlah molekul yang ada di sebelah kiri reaksi sama dengan di sebelah kanan reaksi. Nah, RQ itu bisa dihitung dengan membagi konstanta di depan molekul CO2 dan O2. Sehingga kalau dari reaksi ini, karena konstanta di depan O2 dan CO2 sama, yaitu 6 dan 6, jadi itu menggambarkan juga besarnya volume O2 yang diperlukan dan CO2 yang dihasilkan, sehingga RQ angkanya 1. Nah, yang berikutnya untuk RQ dari lemak dan protein itu ternyata berbeda. Lemak itu kan senyawanya berbeda-beda ya, tergantung asam lemak yang ada di sana. Tapi ambil contoh ada asam palmitat. Lemak yang mengandung asam palmitat. Jadi reaksinya itu adalah C16H32O2 plus O2 menjadi CO2 plus H2O dan energi. Reaksi ini perlu ditimbangkan dulu sehingga kita bisa melihat perbandingan volume CO2 dan O2-nya. Masuk ke rumus RQ, maka dihasilkan RQ lemak adalah 0,7. Untuk protein, misalnya untuk albumin, ada C72H112N18O22 plus O2 menjadi, maaf salah lagi, CO2 plus H2O plus energi. RQ-nya juga kita masukkan konstanta di depan CO2 dibagi konstanta di depan O2, dihasilkan nilai 0,82. Jadi kalau dibandingkan RQ karbohidrat 1, RQ lemak kurang lebih 0,7, RQ protein 0,82. Melihat angka-angka ini berarti jumlah CO2 yang dihasilkan dari ketiga makronutrien ini paling besar itu CO2. Nah, kapan RQ ini diperlukan atau punya peran saat kita mau menyusun makanan untuk seseorang? Ambil contoh, ada seseorang yang sedang sakit, lalu dia mengalami gangguan pernafasan. Saat orang mengalami gangguan pernafasan atau sesak nafas, kalau dia terlalu banyak menghasilkan CO2, itu dapat menyebabkan dia makin sesak nafas. Oleh karena itu, makronutrien karbohidrat yang menghasilkan CO2 paling besar itu tidak dianjurkan diberikan untuk orang-orang yang sesak nafas. Jadi salah satu contoh kegunaan mengetahui RQ itu. Makanya kalau ada permintaan diet untuk orang yang sesak nafas, biasanya dibuat diet yang rendah karbohidrat untuk menghindari semakin parahnya gejala sesak nafas seseorang. Oke, itu tentang RQ. Jadi pengeluaran energi dan RQ ini bisa diukur melalui indirect calorimetry atau direct calorimetry. Oke. Nah, yang berikutnya, saya ada satu video yang saya harap kalian juga bisa tonton. Video ini dari salah satu acara TV di Jepang. Menarik sekali. Konsepnya edukasi, dan di sana kalian bisa belajar mengenai energi. Kalian bisa lihat langsung ruangan untuk metode pengukuran direct calorimetry. Jadi ya, silakan bisa ditonton. Habis ini kita lanjut ke subtopik berikutnya, yaitu mengestimasi kebutuhan energi melalui rumus.